Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Durupangal Pattinaru. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Kartik Neran dan dibintangi oleh Rahman. Film ini berkisah tentang usaha petugas polisi dalam mengungkapkan kebenaran tentang kasus pembunuhan yang terjadi. Ketika kebenaran terungkap, sang polisi malah melakukan sebuah konspirasi. Guys, aku kasih bocoran kalau film ini punya plot twist yang keren banget. Penasaran? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip. Biar ketemu magisnya film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria bertopeng tampak sedang berjalan di bawah guyuran hujan. Kemudian masuk ke sebuah rumah dan menembak seorang pria. Sejurus kemudian, ia mengacungkan pistol ke arah sang gadis. Film kemudian beralih ke adegan 5 tahun setelahnya. Seorang pria dengan langkah terpincang-pincang terlihat sedang melakukan sebuah panggilan telepon. Pria ini bernama Deepak dan seorang yang menelponnya adalah teman lamanya yang bernama Rajan. Guys, Rajan dan Deepak adalah pensiunan polisi. Rajan mengatakan jika anaknya yang bernama Guru ingin menemui Deepak karena ia berminat untuk menjadi seorang polisi. Menurut Rajan, Guru ingin menemui Deepak untuk meminta wejangannya tentang bagaimana menjadi seorang polisi yang baik, dan ia juga penasaran tentang kasus yang membuat Deepak terpaksa harus pensiun dini dari kepolisian. Guru akhirnya datang menemui Deepak. Pria itu menyambutnya dengan ramah. Sebelum ia mulai menceritakan kasus terakhirnya, ia terlebih dahulu mencari tahu sejauh mana Guru memahami kasus yang menimpa dirinya. Film kemudian beralih ke flashback ingatan Guru tentang kasus Deepak. Ada 3 pria yang sedang berkendara pukul 2 dini hari di tengah hujan deras. Ketiga pria itu adalah Fabian, Mano, dan Melvin. Di tengah perjalanan, Mano yang menyetir mobil mendadak menabrak seseorang hingga tewas. Nah, karena tidak ingin temannya masuk penjara, pria yang bernama Fabian menyarankan agar mereka meletakkan mayatnya di dalam bagasi mobil untuk dibuang di suatu tempat. Guys, sebenarnya Mano tidak setuju dengan ide Fabian, tapi karena pemuda itu ngotot, ia pun melakukan apa yang disarankan temannya. Di tengah perjalanan, 2 polisi menghadang mobil mereka. Karena takut ketahuan ada mayat di bagasi, mereka pun memukul petugas polisi tersebut, kemudian bergegas pergi. Guru menghentikan ceritanya karena menurutnya hanya itu yang ia ketahui tentang kejadian tersebut. Deepak kemudian melanjutkan cerita Guru. Jadi begini nih menurut Deepak. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Deepak mendapat laporan dari Rajan bahwa seseorang bunuh diri dengan luka tembak dan mayatnya ditemukan jam 2.30 dini hari di sebuah jalan dekat Taman Bharati. Yang melaporkan kejadian tersebut adalah seorang tukang loper koran. Kebetulan, ia adalah orang pertama yang menemukan mayatnya di TKP. Saat Deepak mendatangi TKP, seorang opsir polisi muda bernama Gautam mengatakan jika ia melihat 3 pemuda mencurigakan yang melintas di jalan tersebut. Gautam juga mengatakan jika kasus ini bukan kasus bunuh diri, karena bisa saja seseorang menembak korban kemudian membuatnya terlihat seperti kasus bunuh diri. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bunuh diri di tengah hujan deras dan pukul 2.30 dini hari? Melihat antusiasme dan kecerdasan Gautam dalam menganalisa sebuah kasus, Deepak kemudian meminta Gautam untuk membantunya dalam penyelidikan. Hal pertama yang dilakukan polisi Deepak adalah mendatangi rumah ketiga pria yang dicurigai Gautam. Setibanya di sana, polisi langsung memeriksa rumah tersebut guys. Rumah mewah itu ternyata milik seorang pemuda bernama Fabian. Fabian memiliki 2 orang teman yang bernama Mano dan Melvin. Ketika polisi menggeledah rumah tersebut, mereka tidak menemukan apapun dan saat polisi membuka bagasi mobil Fabian dan teman-temannya terlihat sangat ketakutan karena di bagasi mobil tersebut ada mayat seseorang yang mereka sembunyikan di sana. Namun ketika Deepak membukanya, mayat itu justru tidak ada dan menghilang secara ajaib. Pukul 10 pagi, Deepak menuju ke sebuah apartemen. Seorang pria bernama Ganesh menghubungi kepolisian.
Ganesh lapor polisi karena permintaan seorang gadis yang bernama Navi. Saat dimintai keterangan, Navi mengatakan bahwa ia adalah orang pertama yang masuk ke kamar Shruti dan ia tidak menemukan gadis itu di kamarnya. Setelah melihat noda darah di dinding, Navi pun segera meminta Ganesh untuk menghubungi polisi. Guys, Navi adalah teman Shruti dan kebetulan gadis ini punya kunci kamar temannya itu, jadi ia bisa masuk ke kamar dengan leluasa. Tak lama berselang, Deepak mendapatkan informasi bahwa sehari yang lalu, Shruti pernah mendatangi kantor polisi dan membuat laporan tentang bullying yang menimpa dirinya. Dan pelaku bullying tersebut ternyata adalah seorang pria bernama Manu. Polisi kemudian mencari seseorang yang bernama Manu di sebuah kompleks perumahan. Dan ternyata hanya ada satu pria yang bernama Manu di area tersebut. Dan dia adalah teman Fabian yang memiliki rumah gedongan tadi guys. Pukul 12 siang, Deepak kembali mendatangi kediaman Fabian untuk menginterogasi Manu CS terkait kasus hilangnya Shruti. Ketika ia tiba di sana, Fabian CS terlihat sedang bersama dengan tukang koran yang tadi datang ke kantor polisi guys. Deepak akhirnya membawa Fabian CS ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dari keterangan Manu, diketahui jika pria ini bertemu dengan Shruti 10 hari yang lalu karena secara tidak sengaja ia hampir menabrak gadis itu. Namun Manu tidak mengatakan bahwa ia melakukan bullying terhadap gadis ini guys. Ketika pukul 1 siang, Deepak kembali ke apartemen Shruti. Gautam mengatakan bahwa Shruti tinggal sendirian di apartemen tersebut. Dan ia memiliki kekasih yang bernama Chris. Menurut analisa forensik, darah yang ada di dinding adalah darah milik kekasihnya itu, bukan darah Shruti. Guys, di lokasi apartemen ada beberapa mahasiswa yang terlihat sedang membuat film pendek. Namun aksi tersebut dihentikan oleh seorang satpam yang menjaga gedung tersebut dan saat Deepak mengetahui insiden tersebut, ia pun menyita kamera mereka karena lokasi apartemen adalah TKP, jadi tidak boleh diganggu gitu guys. Seorang pria tua, mantan opsir polisi kemudian mendatangi kantor polisi. Ia melaporkan jika anaknya menghilang. Guys, ternyata anak pria inilah yang ditemukan tewas dengan luka tembak dan dianggap bunuh diri di tengah jalanan tadi. Anak pria tua yang bunuh diri itu bernama Chris. Mengetahui Chris anaknya sudah tiada, orang tua ini sangat terpukul dalam kesedihannya. Pukul 9 malam saat Deepak pulang ke rumahnya, 2 mahasiswa mendatanginya untuk mengambil kamera yang ia sita tadi siang. Mereka adalah mahasiswa yang sedang syuting film untuk sebuah kompetisi. Dari hasil rekaman video yang mereka buat, Deepak mendapatkan nomor plat mobil yang mendatangi apartemen Shruti. Ia juga menemukan Navi berbohong karena pada pukul 11 malam, gadis itu terekam kamera sedang bertandang ke apartemen milik Shruti. Pukul 10 malam, Deepak dan Rajan mendatangi kediaman Navi. Tapi gadis ini tidak ada di rumahnya guys. Mereka kemudian mengetahui jika Navi telah melarikan diri dengan menaiki sebuah bus. Ketika mereka keluar mencari gadis itu, mereka malah menemukan teman Fabian yang bernama Manu dengan wajah lebam dan berdarah-darah. Setelah ditanya, Manu menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Jadi begini guys, masih ingat kan saat Deepak membuka bagasi mobil Fabian dan teman-temannya namun ia tidak menemukan mayat? Jadi begini nih, menurut Manu ketika ia dan teman-temannya menabrak seseorang, tukang loper koran melihat kejadian tersebut dan ia membuntuti mereka dan mencuri mayat itu dari bagasi mobil Fabian. Pria ini kemudian memeras Fabian dan teman-temannya. Saat Fabian memberikan uang kepada pria ini di rumahnya pukul 12 siang, saat itulah polisi Deepak datang kembali ke rumah tersebut dan menemukan mereka sedang terlihat panik karena kedatangan polisi. Malamnya si loper koran kembali mendatangi Fabian CS buat nagih uang lagi guys karena uang sebelumnya diberikan dianggap tidak sesuai jumlahnya. Manu marah dan menyalahkan Fabian. Menurutnya jika saja Fabian mau lapor polisi saat awal kejadian, justru kasus ini tidak akan seribet ini guys. Tidak terima dimarahi oleh temannya, Fabian memukul Manu yang membuat wajah pria itu lebam dan berdarah. Gautam dan Deepak kemudian menyusun kronologis kejadian. Jadi begini, pukul 11 malam Navi mendatangi apartemen Shruti. Pukul 2.30 pagi kecelakaan terjadi dan di waktu yang bersamaan kekasih Shruti yang bernama Chris ditembak di taman. Jam 7 pagi Navi mendatangi apartemen dan melaporkan ke penghuni apartemen lainnya bahwa temannya Shruti menghilang.
Pukul 10 pagi, polisi datang ke apartemen. Kemudian pukul 10 malam, gadis yang bernama Navi malah melarikan diri guys. Merasa penyelidikannya buntu, Deepak dan Gautam memilih mendatangi kediaman si tukang koran untuk mengecek fakta yang disampaikan Mano tentang pria itu. Menurut loper koran itu, ia menemukan seseorang tertembak di Jalan Taman Barati dan posisi mayat tepat di samping sebuah mobil. Tak lama berselang, ia mendengar suara mobil berdecit di seberang jalanan. Ketika ia mengintip, terlihat Fabian dan teman-temannya sedang memasukkan mayat ke dalam bagasi mobilnya guys. Jadi pria itu pun memeras Fabian CS. Keesokan harinya, ia hanya melaporkan korban tembak yang ia temukan guys. Namun, ia tidak melaporkan kejadian yang ditimbulkan oleh Fabian. Guys, menurut pemuda ini, ia tidak mengambil mayat yang ada di dalam bagasi mobil Fabian. Jika bukan si tukang koran yang ngambil mayat tersebut, jadi siapa dong? Bukankah Fabian CS juga mengatakan bahwa mereka tidak membuang mayat tersebut dari bagasi mobil? Guys, malam itu Deepak dan Gautam mendapat laporan dari petugas patroli bahwa ada sebuah mobil berwarna putih terlihat membuang sesuatu dari bagasi mobilnya ke sebuah sungai. Mendengarkan hal itu, Deepak dan Gautam segera mengejar mobil tersebut. Saat adegan kejar-kejaran terjadi, mobil Deepak mengalami kecelakaan guys. Dan akibat kecelakaan itulah kaki Deepak terpaksa diamputasi dan ia pensiun dini dari kepolisian. Oke, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Chris dan apa yang menjadi motif pembunuhan tersebut? Kemana Shruti menghilang dan akankah ia berhasil ditemukan? Kemudian, mayat siapakah yang ada di dalam bagasi mobil dan kenapa mayat tersebut mendadak menghilang secara misterius? Well guys, let's find out. Film kemudian beralih ke adegan di mana Deepak sedang mengobrol dengan pria bernama Guru. Saat Deepak menghentikan ceritanya, matanya terlihat berkaca-kaca dan ia memilih menyendiri untuk sejenak. Sejurus kemudian, Rajan kembali menelponnya dan menurut Rajan, anaknya yang bernama Guru tidak jadi menemuinya karena ada halangan. Deepak heran, jika Guru tidak menemuinya, siapakah pria yang mengaku bernama Guru yang sedang ngobrol dengan dirinya guys? Deepak mulai khawatir, ia pun segera mengambil sepucuk pistol. Deepak kemudian menghampiri pria yang mengaku bernama Guru tadi guys. Ketika Deepak bertanya siapa dirinya, ia pun menjawab, boom. Guys, pria tersebut ternyata adalah Gautam dan Gautam ini adalah saudara laki-laki Chris. Itu sebabnya kenapa ia begitu antusias ingin menyelidiki kasus tersebut. Deepak kemudian mencoba mengambil pistolnya untuk menembak pria tersebut. Sebelum Deepak melakukan itu, Gautam terlebih dahulu mengacungkan pistol ke arah Deepak. Gautam menyalahkan Deepak karena sebenarnya Deepak mengetahui siapa pembunuh Chris, namun ia memilih bungkam. Gautam juga menyalahkan Deepak karena kecelakaan malam itu wajah Gautam terbakar api yang membuatnya harus operasi dan itulah sebabnya kenapa wajah Gautam yang sekarang tidak sama persis dengan yang sebelumnya. Suaranya juga berubah karena selama 5 tahun setelah kecelakaan pria ini mengalami koma di rumah sakit. Guys, jika Deepak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Chris, kenapa ia merahasiakannya dari Gautam? Bukankah di awal cerita Deepak dan Gautam begitu antusias dalam mencari pelaku pembunuhan? Well, begini nih kebenarannya. Beberapa hari setelah kecelakaan, Navi menjenguk Deepak dan gadis itu menceritakan kejadian sesungguhnya malam itu. Menurut Navi, saat ia mengunjungi apartemen Shruti ketika pukul 11 malam, ia bertemu dengan Chris dan temannya Prem di sana. Saat pintu dibuka, Shruti terlihat marah dan mengusir Chris keluar. Guys, masih ingat kan jika Shruti pernah melapor ke polisi jika ada seorang pria bernama Mano membulinya? Nah, pria yang bernama Chris ini ternyata adalah Mano yang dimaksud oleh Shruti. Oke, biar nggak bingung begini nih. Sebulan yang lalu, Chris pernah bertemu dengan Shruti dan ia memperkenalkan dirinya dengan nama Mano.
Jadi Shruti mengira bahwa Chris adalah pria yang bernama Mano. Chris kemudian membuli wanita itu. Nah, karena merasa terganggu, Shruti pun akhirnya lapor polisi. Saat lapor polisi, Shruti menyebutkan jika Mano adalah pria yang mengejeknya. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan Shruti dengan mencari pria yang bernama Mano. Dan mengira bahwa Mano yang dimaksud Shruti adalah Mano yang menabrak pria dengan mobil di saat hujan deras itu guys. Kebetulan Mano yang ini nih kenal juga dengan Shruti dan ia pernah bertemu dengannya sekitar 10 hari yang lalu. Ketika itu mobilnya hampir saja menabrak Shruti. Tapi pria ini tidak punya masalah dengan gadis tersebut guys. Itulah sebabnya saat diinterogasi Mano mengatakan bahwa ia tidak pernah mengejek ataupun membuli wanita ini. Guys, karena tidak terima Shruti lapor polisi dan dianggap mencemari nama baiknya, Chris dan temannya memperkosa gadis itu. Sebelum itu terjadi, pacar Shruti yang bernama Rajib datang ke TKP dan pria ini malah dipukuli oleh Chris hingga pingsan. Saat Chris hendak memperkosanya, Shruti melakukan perlawanan yang membuat Chris terluka dan darahnya muncrat di dinding. Guys, Shruti akhirnya diperkosa Chris di apartemen di depan Rajib dan Navi. Chris juga meminta temannya Prem untuk merekam video pemerkosaan tersebut. Setelah memperkosa Shruti, Chris dan Prem membawa wanita itu ke mobilnya karena sekarang giliran Prem yang harus memperkosa gadis itu. Saat Prem memperkosa Shruti di dalam mobil, Chris menunggu di luar mobil dan saat itulah Rajib yang baru siuman dari pingsannya merebut pistol Chris dan menembaknya dari jarak yang sangat dekat. Sidik jari di pistol tersebut terhapus guys karena hari itu hujan deras dan oleh sebab itulah Chris dianggap bunuh diri. Setelah menembak Chris, Rajib kemudian mengejar Prem yang sempat melarikan diri karena mengetahui Chris tertembak. Dan saat melarikan diri itulah ia tertabrak mobil Mano dan teman-temannya yang membuat ia tewas seketika. Ketika semua itu terjadi, tukang loper koran lewat guys. Dan ia menyaksikan mayat Chris di samping mobil. Dan ia juga melihat Fabian, Mano, dan Melvin memasukkan tubuh Prem ke bagasi mobil. Namun ia tidak melihat Rajib di TKP karena pria itu bersembunyi. Rajib kemudian membuntuti mobil Fabian untuk memastikan jika Prem benar-benar mati. Kemudian mengambil mayatnya yang ada di dalam bagasi mobil Fabian CS dan membuang mayat itu ke sungai. Ia juga kemudian membawa Shruti ke suatu tempat persembunyian agar tak ada yang mengetahui kasus pemerkosaan tersebut. Nah, saat Napi melarikan diri dengan bus, sebenarnya wanita itu mengunjungi temannya Shruti yang sedang bersembunyi bersama Rajib. Adegan beralih ke tabrakan mobil yang dikendarai Gautam dan Deepak. Kecelakaan itu membuat kaki Deepak harus diamputasi dan mobil yang terbakar itu membuat wajah Gautam rusak berat dan ia harus melakukan operasi wajah. Setelah dioperasi, wajah pria itu berubah total dan ia memilih mendatangi Deepak untuk balas dendam karena setelahnya ia mengetahui jika Rajib ternyata anak Deepak dan pria itu memilih merahasiakan kebenarannya. Karena jika pelaku pembunuhan tertangkap itu artinya Rajib harus masuk penjara guys. Dan dalam hal ini Mano dijadikan kambing hitam. Menurut polisi ia dituduh membunuh Chris pacar Shruti kemudian menculik Shruti. Mano dituduhkan demikian karena ia dianggap memiliki permasalahan dengan Shruti. Guys, film ditutup dengan adegan di mana Gautam menembak Deepak dan kemudian polisi lain yang ada di TKP juga menembak mati Gautam. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki 3 kekuatan utama. Pertama, alur cerita yang dibangun dalam film ini sensasional banget guys. Dari awal, efek thrilling sudah kentara sekali di film ini. Ditambah dengan adegan-adegan yang buat kita terus penasaran tentang siapa pelaku pembunuhan dan apa motifnya. Dan di ending film, kita disuguhkan dengan sebuah twist yang cerdas, yang di luar dugaan. Dan itu mengejutkan prediksi penonton. Kedua, film ini memiliki sinematografi yang extraordinary. Salah satu diantaranya adalah adegan di saat mobil terpental dan di dalam mobil tersebut seakan-akan ada penumpang di dalamnya guys. Jadi efek CGI dalam film ini juga keren. Dan yang terakhir, screenplay dalam film ini benar-benar membekas banget. Nah, salah satu kalimat yang bagus di film ini adalah karma adalah bumerang. Jika kita melemparnya, ia akan kembali kepada kita. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan film ini guys. Untuk kekurangannya sendiri, menurut aku pribadi memang ada beberapa kejanggalan dalam cerita di film ini.
Misalnya ketika di awal film tadi, Sarjan mengatakan bahwa anaknya yang bernama Guru akan datang menemui Deepak. Kemudian diikuti dengan kedatangan Gautam yang menyamar sebagai guru. Nah, di sini tidak ada penjelasan bagaimana mungkin Gautam mengetahui jika anak Rajan akan datang menemui Deepak. Kedua, adegan di awal film yang memperlihatkan seorang pria berjalan dalam guyuran hujan, kemudian menembak seorang pria dan menatap ke arah gadis yang bernama Sruti, itu mencerminkan karakter kekasih Sruti yang bernama Rajib. Namun, detail adegan awal ini tidak tercermin sempurna di adegan akhir. Di awal film terlihat Sruti memeluk Chris seakan mereka pasangan kekasih. Padahal di ending film, Chris adalah pria yang justru memperkosa gadis itu. Jadi menurut aku pribadi bagian yang itu belum terkoneksi sempurna antara cerita awal dan ending film. Gimana guys? Apakah kalian punya pendapat berbeda? Silahkan dicoret di kolom komentar ya. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 8,3 dari 10 untuk film Duru Pangal Patinaru ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?